Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari kehidupan kita. Saudara, kalau berbicara tentang kerinduan kita kepada Tuhan itu begitu banyak, dan kita seringkali mengungkapkan kerinduan-kerinduan kita untuk Tuhan kerjakan, baik dari doa-doa kita. Ada begitu banyak yang kita inginkan, yang kita rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rindu perlindungannya, kita rindu berkat-berkatnya, kita rindu Allah mengerjakan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita saudara. Dan kalau kita melihat, kalau kita menyadari Allah telah mengerjakannya secara berlimpah-limpah dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kita, berkat-berkatnya sungguh nyata bagi kita. Bahkan yang terlebih utama, keselamatan yang Dia kerjakan bagi kita, itu satu berkat terbesar di dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Pernahkah kita berkata atau berpikir atau bertanya, apakah yang Tuhan rindukan dari kehidupanku? Kalau di satu sisi kita sering kali menuntut dari Tuhan, meminta, mengungkapkan kerinduan-kerinduan kita daripadanya, di sisi lain, pernahkah kita berpikir apa yang paling Tuhan rindukan daripadaku? Letak kedewasaan rohani kita sebenarnya di sana saudara. Ketika kita mulai berpikir apa yang paling Tuhan rindukan dari dalam kehidupanku. Karena sebenarnya saya begitu yakin saudara, Allah lebih tahu tentang segala sesuatu di dalam hidup kita daripada kita sendiri tahu. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita di masa depan. Artinya saudara, sebelum kita meminta berkat, sebelum kita meminta apa yang kita rindukan bagi Dia, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi yang paling utama sebenarnya yang perlu kita renungkan adalah apa yang Tuhan rindukan dari hidupku. Karena ketika aku mulai berpikir apa yang Tuhan rindukan dari hidupku, maka Tuhan sendiri yang akan mengurus hidupku. Tuhan sendiri yang akan berkarya untuk memberkati, melindungi kehidupanku. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita?
Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, dan kita hidup memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari kitab Yeremia, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan ditafsirkan, dijelaskan secara objektif berdasarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu daripadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tiada dilintasi orang dan tiada didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah satu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar,
tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Tuhan mengungkapkan keluhan hatinya akan sikap umat-umatnya, akan kelakuan umat-umatnya yang pada waktu itu melupakan Dia. Mereka meninggalkan Dia. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Bahkan Tuhan berkata bahwa lihatlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun tidak pernah menggantikan Allahnya atau berhalanya dengan apapun, padahal berhala itu sebenarnya tidak ada. Sedangkan kamu yang kamu sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, namun engkau meninggalkannya, kata firman Tuhan. Lalu Tuhan berkata di ayat 5, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia? Tuhan berkata, apa alasannya engkau meninggalkan aku? Tidak ada alasan. Artinya apa? Tuhan begitu baik bagi mereka, tapi mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu sebenarnya terjadi, saudara, karena mereka sudah mengalami kenyamanan. Tuhan membawa mereka dari Mesir, Tuhan lepaskan mereka dari Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka menikmati tanah Kanaan, menikmati kelimpahan. Akhirnya mereka melupakan Tuhan. Itu ada di ayat 7, saudara. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, dan tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, kata Tuhan. Para nabi tidak lagi bernubuat untuk Tuhan, malah bernubuat demi Baal. Artinya, saudara, di sini kalau kita melihat konteks ini, kenyamanan, kelimpahan, berkat, itulah yang telah membuat mereka melupakan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan. Hati-hati dengan jawaban doa, keberhasilan, kelimpahan, materi yang saudara terima di dalam kehidupan saudara. Hati-hati, saudara, karena fakta membuktikan ketika orang Israel keluar dari Mesir dan melintasi padang gurun, semua baik-baik saja. Tetapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, di sana nyaman, di sana penuh kelimpahan. Di sana mereka mengalami situasi yang baik. Firman-Nya tadi berkata, segera setelah itu engkau menajiskan namaku, kata firman Tuhan. Mereka menajiskan milik Tuhan, tanah Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala di tengah-tengah tanah yang baik yang Tuhan janjikan dan berikan kepada mereka. Saudara, sekali lagi hati-hati dengan berkat kenyamanan yang saudara terima di dalam hidup saudara. Kita akan lihat apa akibat ketika mereka beralih dari Tuhan, berpaling dari Tuhan.
ketika mereka malah menjadi penyembah berhala. Di ayat 12 Tuhan menegaskan, saudara, tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigillah dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Jadi melihat Israel akhirnya meninggalkan Tuhan, Tuhan berkata, tertegunlah langit, menggigil dan gemetarlah. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup, Tuhan sumber air yang hidup, mereka tinggalkan. Dan kemudian mereka menyembah berhala. Itu sama seperti dikatakan di sini, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sumber air hidup ditinggalkan dan digali kolam yang bocor. Lalu kemudian ayat 14 dikatakan, adakah Israel itu budak atau anak budak? Mengapa ia menjadi rampasan? Akhirnya ketika meninggalkan Tuhan, sebenarnya mereka anak-anak Tuhan. Mereka bukan budak, tetapi pada akhirnya mereka menjadi rampasan karena meninggalkan Tuhan. Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar dan tidak berpenduduk lagi. Lihat saudara, kehancuran yang terjadi ketika mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Dan ayat 17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Mereka sendiri yang menimpakan penderitaan itu kepada mereka dengan cara meninggalkan Tuhan. Artinya saudara, orang yang meninggalkan Tuhan akan berakhir dengan penderitaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun kondisi saudara, mungkin hari ini saudara mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berkat Tuhan membuat saudara meninggalkan Tuhan, karena orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kebinasaan, akan mengalami penderitaan. Bukan Tuhan yang membuat mereka menderita, tetapi diri mereka sendiri, karena mereka yang menimpakan penderitaan itu kepada mereka. Karena tadinya mereka dituntun oleh Tuhan, tapi ketika mereka menjauh dari Tuhan, tuntunan itu terlepas dan akhirnya mereka hancur dan menderita. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Saya sudah melihat terlalu banyak orang-orang yang waktu susah begitu setia, begitu mencintai Tuhan, tapi ketika semuanya berkelimpahan, diberkati, apa yang diinginkan ada, akhirnya itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Di video-video sebelumnya, seringkali saya malah sudah menceritakan saudara, bahwa ada orang yang waktu masih susah meminta doa supaya mereka diberkati. Dan ketika diberkati, akhirnya begitu sibuk berbisnis dari Senin sampai Sabtu, waktu rekreasi hanya hari Minggu, sehingga hari Minggu itu digunakan untuk rekreasi. Padahal sebelum mereka diberkati, hari Minggu itu adalah waktu beribadah dan melayani. Tapi sekarang hari Minggu itu adalah waktu rekreasi. Dan pada akhirnya saya sudah melihat orang-orang yang demikian hancur lebur, saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saudara, tetap cinta Tuhan, tetap layani Tuhan. Dan kalau orang menjauh dari Tuhan, dengar penderitaan yang akan terjadi. Nah, saat ini saudara, kembali ke awal, ke topik awal saudara. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dan rindukan dari kehidupan kita semua dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita? Kita akan melihat saudara, apa yang paling dirindukan oleh Tuhan. Mulai ayat 1 kembali. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Jadi Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat-umatnya, di mana pesan itu ada 3 isinya saudara. Kita akan lihat satu persatu. Beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ternyata isi dari pesan itu adalah kerinduan Tuhan.
Ketika dia berkata, aku mengingat, aku mengenang. Saudara, apa yang kita kenang? Tentu saja sesuatu yang tidak ada lagi, sesuatu yang sudah lewat. Itu yang sering dikenang. Tetapi hal yang pasti juga adalah sesuatu yang pernah ada. Itulah yang bisa dikenang. Dan itu yang Tuhan mau tegaskan kepada orang Israel, bahwa dulu pernah ada, bahwa mereka begitu mengasihi Tuhan. Kasih mereka seperti kasih seorang muda, dan cinta mereka seperti cinta pengantin. Dan itulah yang dikenang dan dirindukan oleh Tuhan. Jadi saudara, yang Tuhan mau tegaskan di sini bahwa kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya adalah cinta mereka yang kuat, cinta seorang muda, kasih mereka yang kuat, kasih seorang muda dan cinta seorang pengantin. Saudara, saya sering memberkati pasangan-pasangan pengantin, dan saya melihat saudara, para pengantin-pengantin ketika mereka dalam posisi pengantin, jujur sepertinya kedua insan ini tidak akan pernah ada masalah seumur hidup mereka. Melihat harmonisnya, melihat kuatnya cinta mereka pada saat mereka jadi pengantin, sepertinya tidak akan pernah ada masalah sampai masa tua mereka. Begitu harmonis, begitu kuatnya cinta mereka. Saudara, dan itulah yang dikenang oleh Tuhan dari umat-umatnya. Di mana dulu engkau pernah punya cinta yang begitu kuat, seperti cinta seorang muda, cinta seorang pengantin, kasih seorang muda, kasih seorang pengantin, yang begitu kuatnya. Tetapi itu tinggal kenangan. Hari ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Seberapa kuat kasih dan cinta saudara kepada Tuhan hari ini? Tuhan begitu rindu cinta dan kasih kita kepada Dia, saudara. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita adalah cinta kita, kasih kita kepada Dia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah cinta yang kuat? Adakah kasih yang kuat di hati kita, dalam hidup kita kepada Tuhan? Ataukah jangan-jangan kasih dan cinta kita kepada Tuhan itu tinggal kenangan seperti orang Israel? Kenyamanan berkat-berkat telah menghilangkan cinta mereka kepada Tuhan, dan cinta kasih itu tinggal kenangan, sehingga Tuhan berkata, aku terkenang, aku teringat. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini malam hari ini, apakah cinta yang kuat itu bisa Tuhan temukan dalam hidup kita hari ini? Ataukah itu tinggal kenangan? Apakah kasih yang kuat itu bisa Tuhan temukan dalam hidup kita hari ini? Ataukah itu tinggal kenangan, saudara? Tuhan rindukan cinta kasih kita. Biarlah saat ini Tuhan bisa menemukan cinta kasih yang kuat di dalam diri kita. Biar saat ini Tuhan bisa menikmati cinta kasih yang kuat dalam hidup kita kepada Dia. Mari katakan, saudara, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah itu bukan sekadar kata-kata, tetapi terbukti dalam hidup kita setiap waktu bahwa kita begitu mengasihi Tuhan. Dan kita pastikan bahwa cinta kasih kita kepada Tuhan bukan kenangan, tetapi sesuatu yang hari ini, detik ini, dan sampai kapanpun Dia bisa temukan dalam hidup kita. Sehingga bahasanya bukan aku teringat, saudara, tetapi aku menemukan, aku menikmati. Biarlah saat ini Tuhan menikmati cinta kasih yang kuat di dalam hidup kita kepada Dia. Setiap pendengar renungan ini, saudara adalah orang-orang yang telah dicintai oleh Tuhan, telah dikasihi oleh Tuhan. Cinta kasihnya terbukti bagi kita, saudara. Bahkan nyawanya pun Dia korbankan sebagai bukti cinta kasihnya bagi kita. Sorga pun Dia tinggalkan, Dia rela menderita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, saudara, apakah kita mencintai Dia?
Mungkin semua kita akan berkata, ya Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau. Tapi pertanyaan berikutnya saudara, adakah bukti cinta kasih kita yang bisa ditunjukkan di hadapan Tuhan? Kalau bukti cinta kasihnya terbukti nyata saudara, bagaimana dengan cinta kasih kita? Apakah ada buktinya bahwa kita begitu mengasihi Tuhan, bahwa kita begitu mencintai Tuhan? Mari hari ini, malam ini saudara, kita nyatakan dan tunjukkan dan buktikan cinta kasih kita yang kuat di hadapan Tuhan. Biarlah cinta kasih kita kepada Dia bukan kenangan, tetapi sesuatu yang Dia temukan hari ini dan sampai selamanya. Sesuatu yang bisa Dia nikmati dari kehidupan kita hari ini dan selamanya. Itu yang pertama saudara. Tuhan begitu merindukan cinta kasih kita kepada Dia. Dan yang kedua, apa yang Dia kenang? Masih ayat yang kedua saudara, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Lihat saudara, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka ketika dipanggil keluar dari Mesir, dan mereka melintasi padang gurun, dan Tuhan menegaskan bahwa di padang gurun itu mereka begitu setianya. Itu yang Tuhan kenang. Mereka mengikuti Tuhan. Tentu saja ini yang dimaksudkan adalah generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengikuti Tuhan sekalipun mereka harus mutar-mutar selama 40 tahun di padang gurun, tapi mereka begitu setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan mereka begitu kuat, sekalipun mereka ada di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Begitu sulit, begitu gersang, tanpa harapan di sana. Tapi dalam kondisi seperti itu pun mereka begitu setia selama 40 tahun. Mereka terus mengikut Tuhan. Mereka terus setia mengikut Tuhan, sekalipun kondisinya tidak baik. Saudara, bayangkan pada waktu di padang gurun mereka begitu setia, pada waktu menderita mereka begitu setia, tapi begitu masuk ke tanah Kanaan mereka nyaman, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan kenyamanan saudara, hati-hati dengan kelimpahan. Tuhan berkata, aku teringat bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Mereka begitu setia. Hari ini pun Tuhan mengenang, Tuhan merindukan kesetiaan setiap kita anak-anaknya saudara. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita adalah kesetiaan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi padang gurun, tetap setia. Dalam kondisi kelimpahan di tanah Kanaan, tetap setia. Apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Situasi padang gurun kah? Atau situasi tanah Kanaan? Sekalipun padang gurun begitu berat, mungkin karena pandemi ini saudara, kita semua masuk ke dalam situasi padang gurun, begitu sulit dan begitu beratnya. Sekalipun begitu sulit dan begitu beratnya, tetapi biarlah Tuhan tetap bisa menemukan kesetiaan yang kuat di dalam diri kita. Penderitaan, kesulitan, kekurangan tidak pernah bisa menggoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ataupun mungkin hari ini saudara, ada berkat Tuhan yang khusus dan berlimpah dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Tapi biarlah dalam berkat yang berlimpah-limpah itu jangan seperti orang Israel, akhirnya melupakan Tuhan. Biarlah saudara yang diberkati Tuhan hari ini, mengalami kelimpahan, mengalami berkat Tuhan, saudara tetap setia. Di zona nyaman saudara tetap setia. Itu yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara. Karena ketika kita menderita, kita meninggalkan Tuhan, penderitaan lebih berat yang akan terjadi. Ketika kita diberkati, kita meninggalkan Tuhan, kehancuran dan penderitaan yang akan menimpa kita. Itu sebabnya tetap setia, baik di padang gurun, baik di tanah Kanaan, baik waktu menderita, baik waktu senang. Tetap setia,
karena itu yang paling Tuhan rindukan. Dia berkata, aku teringat. Biarlah kesetiaan kita hari ini bukan jadi kenangan, saudara, tapi kesetiaan yang hari ini Tuhan bisa lihat, temukan, dan nikmati. Dan sampai kapanpun kesetiaan kita tetap Tuhan bisa nikmati, di mana kita setia dan begitu setia kepada Dia. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah di ayat 2 dia berkata, aku teringat. Apa yang dia ingat? Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungara dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sampai Tuhan begitu melindungi dia, begitu menjagai dia. Siapa saja yang menyentuh, malapetaka menimpa mereka, karena ada satu umat yang kudus di hadapan Tuhan. Hal ketiga yang dikenang oleh Tuhan dari Israel adalah mereka kudus di hadapan Tuhan. Mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tercemar oleh dosa, mereka tercemar oleh berhala, mereka najis oleh berhala. Bahkan dikatakan sekali lagi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak pernah menggantikan berhala mereka dengan Allah lain. Tetapi orang Israel mengotori dirinya dengan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, dan menggantikannya dengan berhala. Yang ketiga yang Tuhan kenang dari orang Israel, saudara, pada waktu itu adalah kekudusan mereka. Tuhan begitu rindu umat-umatnya hidup dalam kekudusan. Tuhan mengenang kekudusan orang Israel. Hari ini, saudara, apakah saudara sedang menjalani hidup kudus? Ataukah saudara sedang bergelimang dengan dosa? Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saya dan saudara? Kekudusan. Kalau hari ini saudara sedang hidup bergelimang dosa, bertobatlah sebelum terlambat. Sebelum malapetaka dan penderitaan itu datang, bertobatlah. Biarlah hari ini kita sujud di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kekudusannya melingkupi kita. Tuhan begitu rindu kekudusan dari kehidupan kita, saudara. Tuhan rindukan kekudusan itu, dia temukan hari ini dan sampai selama-lamanya apapun kondisinya. Hari ini apakah saudara rindu hidup dalam kekudusan? Kalau saudara rindu memenuhi apa yang paling Tuhan rindukan dari hidup saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Itu yang paling Tuhan rindukan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini kita sudah belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan umat-umatnya, di mana pada waktu itu orang Israel meninggalkan Tuhan, dan akibat meninggalkan Tuhan mereka menderita dan terkutuk, dan akhirnya Tuhan dalam kondisi seperti itu Tuhan mengungkapkan kerinduannya. Apa yang dia kenang dari umat Israel, apa yang dia rindukan hari ini pun masih ada dalam umat Israel sebenarnya adalah bahwa dia rindu kasih mereka yang kuat, cinta mereka yang kuat. Dia rindu kesetiaan mereka yang kuat, dan dia rindu kekudusan mereka. Hari ini pun, saudara, kalau saudara bertanya apa yang paling Tuhan rindukan dari hidupku, dari kehidupan saudara, maka ketahuilah kasih dan cinta kita yang kuat kepada dia, itu yang paling dia rindukan. Maka ketahuilah kesetiaan kita yang kuat kepada dia dalam waktu senang dan susah, itu yang paling dia rindukan. Dan maka ketahuilah hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam hidup kita, itulah yang paling Tuhan rindukan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kasih kami yang kuat, dan yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah kesetiaan kami yang kuat, dan yang paling Engkau rindukan dari kehidupan kami adalah
kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bapa yang baik, kami mau menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa di dalam perjalanan hidup kami mau hidup mengasihi Tuhan dengan kasih yang kuat. Kami mau ikut Tuhan dengan kesetiaan yang kuat, dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami mau raih janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan, saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini
hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab. Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan, angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan,
Biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati
oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.